22 tahun lagi bangsa ini menyambut Indonesia Emas 2045. Kini semua kekuatan difokuskan menuju satu titik menjadi negara maju. Salah satu prasyarat naik kelas dari negara berpendapatan menengah atas menjadi negara maju adalah industri manufaktur yang tangguh. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemerintah untuk melesatkan industri manufaktur dengan modal potensi 324 juta orang penduduk pada 2045? Dalam Kompas 100 CEO Forum ke-14 yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 1 November 2023. Dibahas 4 kata kunci untuk melesatkan industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja, yaitu kebijakan fiskal, reformasi birokrasi, kesehatan, dan konektivitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya menyebut jika beragam insentif telah diberikan guna mendorong industri manufaktur. Dalam APBN kami yang sangat besar, ada penerimaan, ada belanja, ada pembiayaan. Insentif itu bisa berasal dari ketiga-tiganya. Dari sisi pendapatan, yaitu pajak, bea cukai, kita melakukan apa yang disebut tax holiday, tax allowance, atau kadang-kadang kita membuat tax yang ditanggung pemerintah BTP, kayak seperti sekarang kita melaunch property, agar bisa meningkatkan demand side dan kemudian menstimulate supply side-nya. Jadi kita menggunakan itu. Benchmark-nya apa? Ya kita mendengar dari industri. Melesatkan industri manufaktur bukan perkara mudah. Di tengah gejala deindustrialisasi dini dan ketidakpastian ekonomi dunia belakangan. Gejala deindustrialisasi dini bisa dilihat dari penurunan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Pada 2001, kontribusi industri manufaktur masih di angka ideal yaitu 29,1%. Angka ini masuk target ideal pemerintah berkisar 28 hingga 30%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, angka porsi kontribusi industri manufaktur kian melorot, yaitu menyentuh 20,5% pada 2016 dan selama 5 tahun terakhir selalu berada di bawah 20%. Terakhir pada triwulan 2 tahun 2023, industri manufaktur hanya mampu menyumbangkan 18,25% dari total perekonomian nasional. Jika angka berbicara seperti ini, selanjutnya bagaimana kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam hal reformasi birokrasi, kesehatan sumber daya manusia, dan konektivitas? Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyebut telah menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik guna mempermudah alur bisnis industri. Kita sekarang sedang melangkah ke program yang disebut dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, sehingga kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka target-target yang diharapkan oleh dunia usaha supaya kita lebih transparan, tidak terperangkap dalam proses bisnis yang koruptif, ke depan akan bisa kita meraih. Dan ini sekarang sistem pemerintah berbasis elektronik ini menjadi target utama dari pemerintah, dan kita baru saja arsitekturnya telah baru disahkan oleh pemerintah. Di sektor sumber daya manusia menjadi faktor utama sebagai pelaku, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan terutama di periode puncak bonus demografi pada 2030. Kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa di dunia, Jepang, Korea, Eropa, mereka tuh loncat ke negara maju tuh ada waktu tertentu di mana dia tembus itu jadi negara, yaitu pada saat puncak bonus demografi. Itu sebabnya kenapa manusia Indonesia dari sekarang sampai 2030 itu harus sehat dan pintar. Saya ngomong kenapa sehat duluan, karena ya percuma pintar kalau nggak sehat. Komitmen pemerintah untuk melesatkan industri manufaktur berarti juga harus menjamin konektivitas. Hal inilah yang diyakinkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kami tentu mengiring proses industrialisasi dengan satu skema konektivitas. Ada namanya tol laut, ada namanya perintis, ada namanya angkutan massal perkotaan. Kita lakukan itu sehingga industri itu berjalan dengan baik. Karena itulah yang nantinya bisa memberikan harapan seperti apa yang disampaikan oleh Pak PGS atau Ibu Menteri Keuangan, pertumbuhan itu terjaga dengan baik. Di sesi tanya jawab, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo mengungkapkan tantangan terkait transformasi ke industri berkelanjutan, yaitu dekarbonisasi. Dalam rangka melakukan dekarbonisasi, ternyata yang kami hadapi tantangan paling besar itu bagaimana
biaya untuk dekarbonisasi ini sangat besar sekali. Nah, secara harga listriknya, misalnya harga listrik dari gas dengan hidro, sebenarnya unda-undi sama saja. Tetapi capex untuk hidro ternyata 4 kali lipat dibanding dengan gas, sehingga butuh green financing yang sangat besar sekali. Terkait target Indonesia Emas 2045, Bappenas telah menetapkan 4 tahap transformasi ekonomi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Tahap 1 pada 2025 sampai 2029 melalui hilirisasi sumber daya alam dan produktivitas tenaga kerja ditargetkan mampu mencapai pertumbuhan berkisar 5,7% hingga 5,9%. Selanjutnya pada tahap 2 yaitu 2030 hingga 2034, target angka pertumbuhan 6,1% hingga 7%. Tahap 3 yaitu 2035 hingga 2039. Ekonomi powerhouse terintegrasi dengan rantai global dengan target angka pertumbuhan 7% hingga 8%. Titik akhir di tahap 4 negara maju atau berpendapatan tinggi pada 2040 hingga 2045 dengan target angka pertumbuhan 5,8% hingga 7,1%. Strategi industri berkelanjutan, politik anggaran, tahapan, dan target pertumbuhan sudah ditetapkan. Saatnya Indonesia melaju menuju Indonesia Emas, sejalan dengan tema Kompas 100 CEO Forum 2023.